Apa sih? Santai aja kok. Oh, interviewnya bukan yang ini, bukan yang kerja. Ya gimana? Kayak ini pertanyaannya di luar ini nih kayaknya. Di luar plan. Nama gue Shiva. Siapa Ya, yang? nama gue Leo. Pertama kali ketemu sebenarnya kan Shiva ini kan junior gue ya di Cipa ketika Cayang. kuliah. Lengkap dong yang manggilnya. Direkam saya mau bercanda. Oh iya, iya siap. Ya jadi emang gue kenal sama Shiva ini kan karena dia junior gue di kuliah. Jadi waktu awal ketemu itu memang karena angkatannya jauh ya, jadi memang kenal cuma sebatas bahwa oh ini ada anak baru nih di kampus. Cakep, gitu yang lengkap dong. Cakep, cantik, ya kan? Menggemaskan, menggebu-gebu. Ya pertama kali juga ketemunya juga pas apa namanya first impression gue sama Cipa ya. Karena pertama itu dia bawa es tawar. Enggak bohong. Iya Bawa es kan? tawar di kampus dan Pokoknya dia kayak jus ya. dan kemudian karena dia kayak dibully sama seniornya gitu kan, kemudian dia orang ngapain bawa es tawar banyak banget. Ya itu pengalaman itu pertemuan pertama, dan kemudian habis itu pertemuan lagi itu ketika gue main bola. Jadi di kampus itu ada pertandingan turnamen bola dan gue masih suka aktif ya futsal. Kemudian ternyata Cipa jadi manajernya tim gue, seperti itu sih. Ya kemudian jadi manajer tim gue, lalu kenalan di sana. Di saat itu pun sebenarnya gue tidak terlalu Enggak, kamu kayak udah TP gitu kan, kayak tebar-tebar pesona gitu kan. tidak terlalu Banyak. tahu lah soal Cipa, cuma sebatas bahwa oh ini manajernya tim futsal gue gitu loh. Cantik, ya kan? Ya udah habis itu. Tambahin dikit kenapa sih? Ya Allah. Ya habis itu follow-followan di Instagram, dan kemudian tiba-tiba apa namanya? Ya ada IG Tiba-tiba mau story, nikah langsung. Oh. ada IG story, dan kemudian si Shiva bales, "Bu, ketemuan yuk buat ketemu buat." Aku dulu kamu. Iya. Enggak, Ih, kau enak bilang aja, ketemuan tolong, buat bahas tolong. karir. Woi, cut. Ya udah habis itu kita ketemu. Jadi kalau dibilang awal mulanya lagi ya, akhirnya kita ketemu dan kemudian memutuskan buat jalan bareng adalah ketika pengen ngobrol pertama tuh soal karir di Mujige mana yang? Campville. Ya di Mujige Campville. Ketemu, ngobrol-ngobrol, habis itu baru oh kayaknya asik nih anaknya. Kemudian Cipa mungkin mikir juga, oke nih buat ngobrol-ngobrol. Kayaknya seniornya bisa dibohongin nih kayaknya. Dijebak, ya kan? Ya udah, begitu sih. Habis itu ya mulai ketemu, jalan bareng, putusin jadian hingga sekarang sih. Itu di 2017 ya, 2017 yang ketemu hingga sekarang putusin buat. Kayak udah Leonya kayak udah terpelet gitu intinya sih. Kalau ya ketemu lagi itu awalnya di Maret 2017 kalau nggak salah, memutuskan buat jadian itu di Oktober 2017. Sekitar 6 tahun ya berarti. 6 tahun. Wow. Ini dong. Iya dong gitu dong, enak Ada aja cerita bisa nggak? aku. Ceritanya pokoknya intinya adalah pas awal-awal itu ketemu, nonton bareng, itu pun belum jadian kan, dan kemudian entah gimana ya, maksudnya tiba-tiba mutusin buat ya udah kita pacaran aja gitu loh, kita jalan bareng, mutusin akhirnya dari awal nggak ada yang nembak, dan kemudian Ada yang maksa gitu. nggak ada yang nembak, akhirnya mutusin bahwa ya udah kita sama-sama komitmen buat jadi satu sama lain. Tapi karena gue pikir kan Cipa kan juga butuh status ya, jadi akhirnya Ih, males. akhirnya gue cari tanggal buat nembak gitu loh, bilang ya udah kita benar-benar jadian, kamu mau jadi pacar aku gitu sih. Jadi gue sih yang nyatain. Nembaknya juga nggak langsung sih. Nembaknya tuh kayak via telepon. via telepon. Oh, yang paling seru ya pas lamaran itulah ya. Pas lamaran kayak gue ternyata dibohongi lebih tepatnya sama dia. Bisa-bisanya gitu. Si orang paling kepo. Pada saat itu gue nggak sekepo itu, tiba-tiba buat ngebuka handphonenya dia, buat kayak nyari tahu kenapa sih dia megangin handphone mulu, tumben-tumbenan. Terus tiba-tiba ya Bibi ya diajak kayak buat nonton gratis di Senayan City. Terus tentunya jeng-jeng gitu sih ceritanya. Kok nggak baik gitu sih ceritanya? Kalau dari sisi gue sih ada dua sih sebenarnya. Pertama itu ya LDR ya, karena LDR kita 2 tahun, dan gue sebenarnya tipikal yang paling gak bisa LDR. Ternyata makanya pas akhirnya LDR itu gue mikir adalah oh mungkin ini akan jadi pemutus hubungan kita nih. Ternyata kita berdua malah makin dekat gitu loh, makin bisa terima satu sama lain.
makanya gue putusin buat pulang bahwa oh yaudah ini emang harus komitmen, gue nggak bisa lama-lama juga LDR kayak pulang. Ya karena momen kedua ya pas lamaran, karena ya maksudnya gue tipikal yang mikir adalah ya udah pasti nikah gitu kan, nggak mungkin ngapain lagi sih ngelamar buang uang. Tapi di sisi lain karena gue tau sifatnya Kipa, ya udah akhirnya benar-benar siapin momen, minta bantuan sama teman-temannya Kipa juga buat benar-benar gimana caranya biar Kipa juga nggak tahu lah ya momen soal gue akan lamar dia di bioskop itu, seperti itu sih. Jadi itu sih dua momen yang paling berkesan sih buat gue. Momen zaman apa ya, aku yang kayak dewasa banget gitu, Leonya kayak aduh mau kangen banget, kapan pulang gitu Ya ya. kalian tahu lah yang mana yang benar. Kamu gitu dong. Ya, Aku tuh gitu nggak sih. gitu. Kipa gimana ya orangnya ya, lucu, perhatian, bisa meredam emosi gua, nggak keras kepala, sosok ibuan lah Yang sebenarnya ya. ibu. Intinya adalah sebenarnya orang yang apa namanya ya, sosok perempuan yang bisa meredam semua ego gua sih, itu sih sebenarnya. Leo tuh orangnya dia keras kepala, tapi kadang-kadang keras kepalanya bener, gimana ya, kayak gue jadi yang kayak merasa dibodohi gitu karena dia bener tapi dia keras kepala gitu deh. Terus dia tuh orangnya manis banget, cuman mau manja di depan gue doang sih, nggak tahu ya kalau di depan lain nggak kan kamu nggak kan jawab aku. Oke. Terus dia pokoknya orang yang gampang gue bully deh gitu. Aku sayang. Ya sebenarnya sih apa ya, karena kita mau menjalani hubungan yang benar-benar udah terikat ya jalani apa yang harusnya di masa depan kita bisa jalani bareng sih. Ya bukan buat susah senang bareng-bareng lah ya, gue emang gak mau susah juga sih, tapi setelah kita bisa jalanin hubungan bareng-bareng dan lupain semua masa lalu aja sih sebenarnya, gak perlu ingat-ingat lagi karena itu yang adalah perusak hubungan di masa depan. Itu sih sebenarnya kalau pesan gue buat Kipa. Makin menjalin keterbukaan aja sih, ya sebenarnya udah terbuka sih, cuman kayak kedepannya nggak perlu ada yang ditutupi karena kan kita sebenarnya yang paling penting adalah komunikasi. Terus juga jadi semuanya harus lancar, apapun itu yang Leo lagi senang, sedih, lagi ada masalah ya itu harus ceritanya ke gua gitu. Jadi jangan sampai dia menceritakan yang dia alami tapi ke orang lain gitu. Kita cari solusi bareng-bareng. Oke, cut. Yeay.